Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS dari Bapak Martono bersama kedua orang tua saya. Jadi di sini saya ingin menceritakan awal awal mula perjuangan saya sebelum masuk ke dalam Universitas Negeri Yogyakarta. Yaitu yang pertama, awalnya mulai dari kelas 11 saya sudah mulai memilih mana mana saja kampus yang menurut saya bagus untuk saya masuki ke dalamnya. Di antaranya yaitu saya memilih ada kampus Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, dan juga Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ saya mulai banyak membuka tentang website-website, bagaimana ataupun apa saja prodi-prodi yang bagus dan cocok buat saya ke depannya. Awalnya saya belum tahu ingin menuju ke dalam atau masuk ke dalam prodi apa, bahkan kampus apa. Sampai saya melihat di dalam websitenya Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu ada prodi ilmu keolahragaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Di situ saya mulai tertarik dan saya mulai membuka-buka atau searching apa itu prodi ilmu keolahragaan. Jadi kesimpulannya saya mendapat prodi ilmu keolahragaan ialah prodi yang mempelajari tentang dasar-dasar olahraga. Di situ saya mulai yakin dan berminat untuk berminat atau tertarik buat masuk ke dalam prodi ilmu keolahragaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Awal perjuangan saya yaitu mulai dari saya mengikuti tes SNBT. Saya mengikuti tes SNBT di Universitas Lambung Mangkurat yang terdapat di Kalimantan Selatan dan termasuk salah satu universitas terbaik. Namun sayangnya saya belum mendapat hasil yang bagus buat lolos ke dalam kampus impian saya dan saya mencobanya lagi di dalam jalur mandiri. Awal mula saya tes itu jalur mandiri SM Prestasi Unggul. Di situ saya mengikuti tesnya yaitu di GOR Senam, GOR Bela Diri dan juga lapangan atletik UNY. Beberapa beberapa pekan saya mendapat pengumuman, sayangnya saya belum bisa masuk atau hasilnya yang kurang bagus. Namun saya tidak pantang menyerah, saya mencobanya lagi di jalur CBT domisili. Di jalur itu saya mengerjakannya di rumah saya sendiri, yaitu yang ada di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Laut. Dan alhamdulillahnya berkat kerja keras saya dan juga hasil doa kedua orang tua, saya berhasil masuk ke dalam kampus Universitas Negeri Yogyakarta di dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dan prodi yang saya minati dari awal yaitu prodi Ilmu Keolahragaan. Setelah itu saya saya pun ada beberapa strategi yang saya terapkan buat saya untuk masuk ke dalam Universitas Negeri Yogyakarta. Sebenarnya tidak terlalu banyak strategi yang saya terapkan, hanya beberapa, yaitu saya belajar dan juga berlatih dengan sungguh-sungguh dan juga ya dan juga optimal.
Saya belajar melalui platform digital yaitu YouTube. Saya di situ belajar banyak tentang tes-tes yang keluarnya itu di tahun 2014-an. Jadi di YouTube saya banyak belajar itu di YouTube, bukan di buku ataupun ikut dalam bimbel-bimbel. Saya belajar di aplikasi YouTube, saya terapkan di dalam buku, saya coba hanya hanya bermodalkan kuota dan juga WiFi. Saya belajar dengan sungguh-sungguh, banyak waktu yang saya habiskan di dalam kamar untuk belajar. Biasanya saya menggunakan strategi itu belajar belajar dengan tidak belajar dengan santai, jadi tidak terlalu tertekan, yaitu biasanya saya belajar itu hanya 2 sampai 3 jam untuk di di jeda waktu. Misalnya pagi saya menghabiskan 2 jam, siang 2 jam, dan juga malam mungkin 1 jam. Saya biasa belajar dengan santai sambil mendengarkan musik, dan juga strategi saya itu berlatih. Karena awalnya saya masuk menggunakan tes mandiri prestasi unggul, yang dimana tes tersebut menggunakan harus menggunakan daya fisik, daya tahan tubuh yang kuat, fisik yang bagus. Jadi saya berlatih dengan giat setiap pagi dan juga sore. Saya berlatih lari, push up, sit up, dan juga kelincahan. Setelah itu saya memiliki planning planning ketika saya lulus S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu planning planning pertama saya setelah lulus. Harapan saya ingin melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang S2, dan semoga bisa terus sampai dengan jenjang S3. Planning saya itu planning pertama saya, sambil saya berniat untuk mendirikan usaha sendiri seperti angkringan atau coffee shop. Jadi planning pertama saya yaitu inti dari planning pertama saya ingin menjadi dosen dan juga pengusaha muda. Planning kedua saya yaitu saya ingin bekerja ke dalam instansi atau masuk ke dalam bidang fisioterapis. Saya ingin menjadi fisioterapis bagi atlet ataupun masyarakat umum. Maka dari itu saya berminat untuk mengambil mengambil peminatan yaitu di fisioterapis atau terapis untuk semester berikutnya. Sekian saya jabarkan tentang tugas-tugas tersebut. Di sini saya juga ingin menanyakan kepada kedua orang tua saya tentang saran dan juga tanggapan atas apa yang telah saya sampaikan. Oke, terima kasih Ananda Muhammad Fakih Abinaya. Yang pertama, Mama juga sangat bangga dengan apa yang Fakih cita-citakan. Mama juga terharu. Semoga nantinya semua perjuangan Ananda ketika kuliah semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi satu pesan Mama, eh, ketika menjadi seorang mahasiswa, jangan kamu mencari ilmu, artinya di dunia bangku mahasiswa aja, tapi Fakih bisa nanti belajar di dunia lain,
artinya di kegiatan-kegiatan lain sambil mengejar cita-cita. Kemudian pesan mama, eh, karena mama tahu potensi Fakih di bidang olahraga seperti apa, giatnya belajar olahraga seperti apa, semuanya mama tahu. Jadi apa ya, dalam dalam hati mama, eh, apa yang dicita-citakan Fakih menjadi seorang terapis atau nanti menjadi seorang wirausaha, semoga terkabul. Tapi satu, jangan pernah putus asa untuk terus belajar dan maju. Kemudian eh, di dalam kuliah, jangan pernah ada kata takut untuk menanyakan sesuatu yang kamu belum pahami. Tapi kejarlah terus sampai kamu bisa, sampai kamu dapat. Saya yakin Fakih di sana, apalagi Universitas Negeri Yogyakarta, termasuk universitas yang favorit di situ, dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam universitas itu. Ya, Mama berdoa semoga Fakih bisa melaluinya nanti sampai lulus S1, kemudian Fakih bisa melanjutkan nantinya ke S2 sesuai dengan apa yang Fakih inginkan. Yang pasti yang harus digarisbawahi, yang harus Fakih selalu ingat, ketika kamu mencari ilmu, ibaratnya di negeri orang, ini kan di Jawa mencari ilmu di Jogja, sedangkan Mama Abah ada di Kalimantan Selatan. Pintar-pintarlah beradaptasi di sana. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang baik? Tentunya mahasiswa yang baik itu banyak kategorinya, ya. Jangan hanya menjadi seorang kutu buku aja, tetapi kamu tidak tahu lingkungan yang ada di situ. Berteman yang baik, memilih teman bagaimana yang cocok, ya. Bukan berarti yang cocok itu tapi yang bisa membawa kamu menuju ke cita-cita. Jangan pernah ada kata lelah untuk belajar. Ya, jangan pernah ada kata lelah untuk belajar. Karena Mama sama Abah sudah pernah merasakan seperti apa yang sekarang kamu rasakan. Dengan giat belajar tentunya, kemudian giat di segala macam, apa yang Mama sama Abah sekarang yang dulunya diimpiakan sesuai dengan cita-cita Mama Abah, ya, semuanya tercapai. Mudah-mudahan Fakih juga seperti itu ketika di sana di Jogja sedang belajar kuliah, ya, rajin-rajinlah. Kemudian satu yang pokok lagi, jangan pernah tinggalkan kewajiban kamu sholat 5 waktu. Kamu jauh dari orang tua, kamu di situ sedang belajar sendiri, ya, tentunya belajar sendiri bagaimana menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mama sangat bangga dengan ketekunan kamu ketika lagi belajar, apalagi seperti sesuai dengan jurusan ilmu keolahragaan yang kamu ambil, kamu giat, ya. Abah selaku orang tua sangat mendukung apa yang didapat nantinya di Kalimantan. Abah atau Mama hanya mendukung sejauh mana kamu dapat menjalankan aktivitas perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta. Selama ini dukungan itu tercapai terhadap Fakih Abinaya, anak Abah, dan jurusan yang diinginkan sudah tercapai, maka jalankanlah
Apa keinginanmu, Abah di sini akan mendukung sepenuhnya. Intinya jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya dilakukan di kampus atau di perkuliahan. Tuntutlah ilmumu, carilah ilmu di luar kampusmu yang terbaik bagimu, jangan mencari ilmu sesat di luar kampus. Carilah ilmu yang positif di luar kampus untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu, baik itu di internal kampus maupun eksternal kampus. Abah dan Mama di sini hanya mendukung sepenuhnya apa yang Fakih lakukan. Yang penting itu terbaik buat Fakih. Abah tidak panjang lebar. Ingat, yang harus diingat adalah pesan jangan lupa sholat 5 waktu. Banyak berteman itu baik, cuma cari teman yang sesuai keinginan Fakih, sesuai dengan tuntunan eh, pendidikan Fakih. Kenapa? Teman itu banyak, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif ambil, kalau negatif dibuang. Pesan Abah hanya itu, karena Fakih jauh dari orang tua, jaga kesehatan, jaga peribauan pribadi kamu sebagai Fakih. Yang ingat, karena jauh orang tua dianggap bebas. Itu bukan. Karena setiap kali langkah kamu melangkah ke jalan kebaikan, maka akan mendapat pahala juga orang tuamu. Cuma setiap kamu melangkah ke jalan yang negatif, maka orang tuamu akan menjadi yang negatif. Jadi itu yang harus dijaga. Cari teman yang kamu anggap itu baik. Jangan mencari teman yang kamu anggap itu negatif. Mungkin itu aja masukan buat Abah, karena Pakih jauh dari orang tua. Eh, Keinginan Pakih walaupun nanti sampai ke S3, Abah tetap mendukung. Keinginan Pakih nanti jadi eh, dosen, Abah akan mendukung. Keinginan Pakih nanti menjadi eh, abdi negara atau seperti Abah sebagai PNS, Abah juga mendukung. Keputusan Pakih akan Abah dukung sampai kapanpun. Asal Pakih bisa menjaga nama baik. Itu aja menurut Abah. Moga-moga masukan ini buat pegangan Pakih. Abah kada pernah memberi saran apa-apa. Cuma karena ini Pakih menginginkan saran untuk Pakih, karena Pakih jauh dari orang tua, jaga kehormatan Pakih dan orang tua. Itu aja pesan Abah. Moga-moga ini bisa menjadi eh, pemicu Pakih di sana untuk menjadikan cita-cita Pakih menjadi kenyataan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian tugas UTS saya dari Bapak Dr. Martono SOR MOR, dan juga terima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah menyempatkan sedikit waktunya untuk menemanin saya mengerjakan tugas sebentar. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.